Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di channel Bani Gaming. Di malam Jumat ini keluar dari topik yaitu game. Saya akan membuat konten cerita-cerita horor yang diambil sebagian dari Google dan satu lagi diambil dari teman-teman saya. Kebetulan sekarang malam Jumat, malam yang pas untuk bercerita-cerita horor. Semoga kalian suka dengan konten horor kali ini. Cerita pertama. Wajah itu menyeringai dari kegelapan di luar jendela kamarku. Padahal apartemenku berada di lantai 13. Merinding asli merinding. Lanjut ke cerita kedua. Kali pertama menyaksikan kecelakaan mobil adalah hal yang paling membuatku trauma sebagai seorang polisi. Tapi hari ini, saat seorang anak laki-laki tak bernyawa yang tubuhnya tergencet di kursi mobilnya, tiba-tiba membelakang dan terkekeh di hadapanku. Saat aku sedang berusaha mengeluarkannya dari ringsekan mobil, terjepit. Aku segera tahu kalau hari itu adalah hari terakhirku sebagai polisi. Berarti si polisi ini teh ngelihat dirinya sendiri kalau dia teh udah belum nyadar kalau dia tuh udah meninggal. Lanjut. Catatan perawat. Bayi terlahir, beratnya 3,5 kg 10 ons, panjang 18 inci, 32 baris gigi rata, tidak pernah menangis dan selalu menyeringai lebar. Bayi terlahir, beratnya segitu, 32 baris gigi rata, udah ada giginya. Masa bayi lahir ada gigi? Aduh. Tidak pernah menangis dan selalu menyeringai lebar. Lanjut cerita berikutnya. Kamu diam. Aku selalu mengira kucingku mengalami gangguan penglihatan karena matanya selalu terpaku menatapku, hingga suatu hari kusadari yang selalu dipandangnya adalah sesuatu di belakangku. Aduh. Emang kucing bisa ini gitu? Punya penglihatan kayak gitu berarti? Soalnya suka ngelamun gitu. Cerita selanjutnya. Dari kamar terdengar suara ibu memanggilmu untuk ke dapur. Oke. Saat kamu ingin bergegas, suara ibumu berbisik dari dalam lemari kamar yang sedikit terbuka. Jangan turun, nak. Ibu juga dengar suara itu. Anjay, merinding asli. Jadi apa sih? Jadi teringat cerita ada orang apa sih? Cerita ada orang yang ada anak kecil nangis di atas tempat tidurnya nangis. Nah udah nangisnya orang tuanya datang. Kenapa kamu? Aku takut mah ada hal yang menyeramkan di bawah tempat tidurku. Gitu. Udah nyerita ya. Terus
pas ngelihat ke bawah, ngelihat ke kolong kasur, dilihat gitu. Kita ada anak kecil yang sama, anak si ibu itu sendiri, nangis juga. Mah, aku takut ada sesuatu di atas tempat tidurku. Pas melihat ke atas, wah udah itu mah, udah. Oke, lanjut ke cerita berikutnya. Malam itu suamiku dinas keluar kota dan hanya tinggal aku berdua dengan putra kecilku di rumah. Tapi di tengah malam, putraku yang tidur di lantai 2 masuk ke kamarku dan mengeluh. Mama, kenapa papa terus menangis dan mengetuk jendela kamarku? Dingin katanya, anjay. Ini tuh bisa jadi ya, si bapaknya udah meninggal. Jadi meninggal di luar kota gini. Jadi ngegentayangin ke rumahnya gitu. Bisa jadi kan? Ngasih tahu kalau dia udah meninggal. Atau yang kedua, ini mah emang hantu aja gitu yang menyerupai bapaknya gitu. Bener-bener kayak gitu sih. Terusnya cerita ini ingat apa sih? Ada kayak karena camping pramuka ya. Jadi di sekolahan. Nah, sekolahnya itu 2 tingkat. Kalau cowok di lantai 1 tidurnya. Kalau cewek di lantai 2, nah tidur yang ngampar di lantai 2 teh si cewek itu teh. Jendelanya teh kebuka ya di lantai 2 teh. Ada yang ngegedor si kakak pembinanya teh. Der cenah. Neng, jendelanya tutupin. Tos wengi sieun. Jam 12 malam teh tidur gitu. Aipek teh si cewek itu teh baru ngeh si cewek itu teh kalau semisal kelasnya kan di lantai 2, jadi siapa yang gegedor gitu, jadi takutin baru ngehnya gegedor di lantai 2, jadi pura-pura tidur. Nah udah gitu teh nggak ditutupin jendelanya, nggak ditutupin, keringkuk weh, nyumput gitu, bukan nyumput, ngumpet gitu di dalam selimut, ngumpet. Ada yang ngegedor lagi, dor tong pura-pura tidur, sok tidur beneran. Wah jadi si hantunya tahuan kalau si ceweknya pura-pura tidur. Aduh. Oke, cerita selanjutnya. Setelah bekerja seharian, aku pulang dan melihat istriku sedang menimang bayinya. Aku tak tahu mana yang lebih menakutkan, menyaksikan mayat istriku dengan bayi prematur di pangkuannya, atau bahwa ada seseorang yang membobol apartemenku dan menempatkan mereka di sana. Waduh. Jadi ini teh kemungkinan pertama, ini teh si bapak ini teh karena kecapean ngelihat hantu ya. Itu kemungkinan pertama. Dan yang kedua, ada orang yang sengaja naruh mayatnya di dalam kamarnya. Wah, itu orang gila sih. Aduh, kebayang. Amit. Cerita selanjutnya. Anakku selalu tersenyum ke arah tangga rumah, padahal tak ada siapa-siapa di sana. Saat aku tanya dia sedang menyapa siapa, katanya, "Mama tidak lihat? Ada kakak perempuan yang sedang main ayunan di lehernya. Matanya besar, lidahnya selalu terjulur keluar, dan senyumnya lebar." Ih, amit. Merinding sih. Asli merinding. Lanjut cerita berikutnya. Ini banyak pisan di Google deh. Kamu sampai di rumah kecapean setelah seharian bekerja dan bersiap untuk beristirahat. Kamu meraih saklar lampu, tapi sebuah tangan dingin tersentuh olehmu. Alah, jadi capek gini, posisinya capek. Tangannya teh meraba-raba gitu buat matiin saklar lampu. Pas diginiin ada tangan yang dingin. Lagi dikeplak. Awas. Amit. Oke, lanjut. Kamu tak akan bisa menemukan hantu. Coba saja tengok ke kanan, ke kiri, ke bawah ranjang, atau ke balik lemari, asal jangan mendongak ke langit-langit.
karena mereka tak suka dilihat. Jir merinding. Astagfirullahaladzim. Aduh. Amin ya Allah. Astagfirullahaladzim. Oke, sekarang ceritanya ini dari teman saya, dari teman-teman saya. Ceritanya gini, kalau Abi pernah sekali, gak mau 2 kali. Dulu waktu liburan habis ujian nasional tahun 2019, usiaku baru 18, masih perawan ting-ting, memejehna. Memejehnya di sini tuh apa sih? Lagi masa-masa perawan ting-ting, mau jajan bakso jam 8 malam sama bibi. Ada 2 jalur gang, kalau mau ke jalan raya salah satunya udah tahu angker ya, tapi kita nyoba aja beraniin ya lewat situ. Dan dipikir masih sore, ini secara di kota Tasik masih hingar-bingar orang atau kendaraan. Lewatlah ke gang sempit, motor pun kagok mau lewat jadi juru imah. Ketemu juru imah, pokoknya kagok si jalan teh. Jadi juru imah itu maksudnya di pojokan imah, gitu. Pojokan rumah. lewat dah, kita baru dalam hati was-was. Akhirnya berhasil. Setelah depan rumah itu jalannya dilewati, berhenti dulu. Kita ada SMS masuk dari teman si Bibi. Berhubung HP-nya di saku celana depan, ya pengen buka SMS otomatis. Kudu eureun, maksudnya berhenti dulu gitu, harus berhenti dulu. Dibacalah tuh SMS teh nu bikin kita ketawa terbahak. Jadi SMS-nya itu mengandung isinya pesannya teh lucu gitu, ngakak online. Bikin orang yang ada di dalam rumah pada risih sigana teh. Lagi enak ketawa, ada yang ikutin ketawa loh. Persis kayak ketawa horor yang ketawanya jelas didengar sama kita berdua. Ada yang tahu nggak ketawa horor gimana? Horor. Langsung diam deh kita. Mesakan HP, pegangan meluk langsung tancap gas ngabelecir. Jadi mengagin HP-nya teh langsung dipegangin HP-nya, langsung tancap gas ngabelecir, kabur. Pas nyampe di jalan raya kita pada gugorokan, shock, bingit, ngelepasin kasihan, bingit. Ceritanya agak diheureuyeuin ya karena ini kisah nyata, jadi agak diheureuyeuin biar gak terlalu horor gitu. Entahlah, dan gak ada orang kita di sekitar rumah teh. Oh, jadi pas nyampe rumah angker situ, jalan angker situ, ada yang ngikutin ketawa gitu. Oke, lanjut ke cerita berikutnya. Aku punya cerita horor. Pas waktu malam Jumat Kliwon minggu lalu, aku main ke rumah nenek malam-malam, sekalian mau nginep di sana kan. Karena emang nenek aku tinggal sendiri dan rumah nenek aku itu masih model-model rumah Belanda zaman dulu. Aku datang sekitar jam 9-10an, langsung ngetok pintu rumah dan tumben-tumbenan nenek aku nggak langsung keluar. Sampai aku ketok yang ketiga kalinya, tiba-tiba ada yang keluar, tapi bukan nenek aku, dan aku lupa karena aku ngarang. Ya. Duh. Horor teh horor guys, kalau kang ngarang. Nih ngorong. Oke, lanjut ke cerita berikutnya. Ini gagal ah, ini bukan horor, ini mah ngarang. Ini mah bercanda. Oh, Repi. Nah, Repi pernah ini dari Repi. Repi pernah pas mau opening toko kan ya, beberes di atas gudang atas. Nah, di toko teh nggak tahu kenapa ada gudang yang emang sengaja gak dibuka, gak dipakai, nggak tahu kenapa. Itu mungkin gudang ya, jadi nggak kepake, namanya juga gudang. Nah, anak-anak teh kayak iseng aja gitu dibuka itu gudang teh, terus ditutup lagi. Nah, pas lagi pajang barang, oh ini bukan pajang barang aja, pajangan barang. Soalnya pakai H, nggak pakai G. Pajang barang di atas posisi aku depan wastafel. Posisi aku lagi halangan, cenah. Tiba-tiba depan banget muka itu keran wastafel nyala sendiri, kenceng banget. Terus tiba-tiba musik yang anak-anak nyalain mati otomatis sendiri.
Terus aneh, mulai aneh. Terus diam aja serentak. Lari ke bawah salah satu teman aku sampai jatuh di tangga. Gak ada satu orang satu orang pun yang berani ke atas lagi pas malam itu teh. Nah, teman aku yang jatuh sampai sakit, begitupun Repi. Sumpah itu pengalaman pertama aku, sampai aku sendiri juga sakit. Serem sih menurut aku. Nah, ini bener horor ceritanya. Kayaknya ini bukan kayaknya sih, emang ini cerita kisah nyata yang Repi alamin ya. Oke, lanjut. Panjang. Ada sih pengalaman pertama kali seumur hidup dan gak mau lagi. Jangan sampai keulang lagi. Awas aja tuh setan. Malah dendam ke setan. Gak boleh. Jadi waktu itu hari ulang tahun si A, teman kantor. Dia beda kosan sama Nipa di Jakarta. Di kosan Nipa itu emang teman bilang gak ada hawanya, keeng lah katanya mah. Tapi dah gimana, karena murah jadi tetap ngekos di sana. Nah, teman-teman kantor satu tim pengen video call bareng-bareng buat surprisein si A, teman Nipa yang ulang tahun. Di situ keadaan Nipa emang lagi gak enak badan, gapit lah cenah. Biasanya sih kalau orang-orang yang gak enak badan mah suka ini ya, apa sih, halusinasi gitu. Sampai mana tadi? Gak enak badan, gapit. Nah, video call lah kita semua ucapin selamat ulang tahun. Temen Nipa si A lagi di kosan temen Nipa si B. Oh, jadi si temen si A nya tuh lagi di kosan si B. Pas 5 menitan video call, si A temen Nipa ini keluar buang sampah sambil video call dan masuk kamar lagi, dan mulai deh kameranya tuh kayak kaset rusak gitulah, kekeresekan. Gak jelas, buram. Oke, kita semua komen, kok kameranya gitu mulu selama video call? Kita pada posting mungkin karena sinyal. Makin lama kamera Nipa yang keresak-keresak juga. Terus tiba-tiba lo sinyal gak connect, reduplah layarnya. Pas hidup lagi Nipa lihat layar, tiba-tiba pandangan Nipa lihat-lihat hal aneh di sebelah teman Nipa si B, persis dekat meja. Ada muka pucat natap Nipa, senyum gak enak bentukannya. Aduh, kebayang. Aduh. Badannya gak jelas, sampai sekarang gak bisa hilang tatapannya. Gak mau lihat layar lagi Nipa, babacaan terus. Sampai satu tim tuh pada kaget, heboh, tiba-tiba Nipa hilang di layar. Terus ngedengar Nipa baca ayat-ayat Al-Quran. Mereka pikir Nipa kenapa. Yang ada di pikiran Nipa tuh takut dia terbang, dan tiba-tiba ada di samping Nipa. Aduh, amit. Babacaannya terus. Nah, karena khawatir teman Nipa si A sama si B ini nyamperin ke kosan Nipa. Sampai pas masuk kamar Nipa suruh assalamualaikum dulu sama baca ayat kursi dulu. Pas besoknya baru Nipa cerita ke si A ke si B apa yang Nipa lihat. Sampai satu kantor tahu cerita ini. Lusanya si B langsung pindah kosan ke lantai 1, WK. Dan memang ada juga teteh di kosan itu yang pernah lihat juga. Emang ada di situ katanya. Ya Allah, begitulah aja kira-kira ceritanya. Aduh, merinding. Yang anak-anak kosan yang ngekos, hati-hati ya, banyakin berdoa, selalu berdoa, banyakin ibadah. Semoga gak diganggu sama hal-hal begituan. Semoga dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah. Amin. Merinding. Lanjut. Waktu aku SD pulang sekolah sore, karena capek aku tidur sore. Benar, kan pulangnya sore ya, pasti tidurnya sore dong. Gak mungkin dong pagi, besok nadei. Aku tidur sore di kasur tingkat. Aku tidur di kasur atas, kepala setengah ngelok. Oh, ngelok gini ke bawah. Bukan ngelok apa yang ngegelantung, tapi setengah ya. Sambil lihat kaca besar. Gak lama aku tidur masih posisi muka lihat kaca ya. Terus di kamar aku tuh di kayak lapangan gersang, Kak. Tapi ada padi di situ lagi perang gitu. Kayaknya kejadiannya siang atau sore. Aku kaget lihat lantai penuh padi yang keinjak gitu. Terus dari awan ke arah banyak anak panah pada turun. Terus kayak mau badai hujan. Di situ aku lari ke bawah karena kamar
Di lantai 2 lari turun langsung meluk bapak. Besoknya kacanya dipotong deh. Tamat. Bener gitu ya. Kalau misalkan bener kayak gini cerita nyatanya, berarti dia teh kayak masuk ke ngelihat cermin, kayak masuk ke dunia cermin gitu merenya. Kayak ngehalus gitu. Jadi ngebayangin gitu meren. Kebawa ke dunia gitu. Gak tahu deh. Oke lanjut. Oke deui abi keur gawe ke oke. Oke, terima kasih. Siap. Ini dari Adam teman saya. Jadi ini adalah cerita masa laluku. Namaku Mandalawangi. Adam Mandalawangi Simanjutak, dipanggil sayang. Aku adalah seorang pekerja hotelier sebelum akhirnya menjadi liar. Aduh, karena COVID datang memutuskan rantai ekonomiku. Pada saat itu, saat aku bekerja di salah satu hotel berbintang yang bukan mengandung alkohol di salah satu kota di Indonesia. Saat itu aku bekerja shift sore. Semua berjalan seperti biasanya. Sampai pada saat itu pukul 9 malam dan ada requestan di salah satu kamar hotel. Kamar tersebut berada di lantai 3 dan posisinya berada di pojok koridor. Wah, di pojok. Aku naik lift dan berjalan menyusuri koridor sampai pas mau dekat dengan kamarnya, aku mendengar samar-samar suara di salah satu kamar lain. Aku takut namun penasaran akan suara tersebut. Sampai aku lama untuk memberanikan diri untuk menghampiri kamar tersebut. Semakin dekat, suara semakin jelas. Aku semakin takut, namun rasa penasaran yang ada dalam diriku menyuruhku untuk memberanikan diri. Waduh, baku ge. Aku semakin dekat dan akhirnya sampai di depan pintu di mana suara itu berasal. Aku tempelkan telinga di pintu tersebut. Dan betapa kagetnya aku saat mendengar suara menyeramkan yang tadi aku dengar. Aku mendengar suara plok-plok. Aduh, si Adam. Tapi bener ya, ini ceritanya maksudnya kisah nyata gitu. Kan siapa tahu kan suara yang kayak gitu tuh biasanya emang suara curiga gitu, suara apa. Tapi kalau misalkan emang suaranya lanjutannya gini, ya aduh parah. Parah. Ini untuk 21 tahun ke atas aja ya. 21 tahun ke atas aja cerita ini mah. Terima kasih Adam. Oke lanjut. Masih duduk di bangku SD. Oh kayaknya ini cerita yang tadi. Di sekolah ada les tambahan, sisa kelas aku aja yang les. Kayak artis yang les. Udah sore sih suasana. Nah gurunya gak datang. Terus pada berisik, ya gak rambut. Anak-anak teh biasalah kayak gitu. Nah aku kan duduk di pinggir tembok yang ada kayaknya yang pinggirnya lagi ruangan kelas 1 yang udah pada dimatiin lampunya. Karena gabut, aku nyalain lagu aja. Terus tutupin HP-nya pakai buku. Sambil lihat ke arah jendela kelas 1, lama-lama ada bapak-bapak yang ternyata tetangganya dekat aku senyum ke aku. Kok tetangganya? Bapak bisa ke sekolahnya. Terus bermunculan orang-orang di pinggir bapak itu. Bapak itu senyum sambil dadah ke aku. Aku sambil nangis lihat itu. Gak lama aku ditarik sama temen, malah didoain, sangkanya aku kesurupan kali. Aku didoain sambil nangis, gak kuat banget. Udah we pulang ya. Terus di rumah gak ada siapa-siapa. Aku nerima telepon dari tetangga dekat kau dari kecil. Katanya suaminya meninggal. Di situ aku ngulang tarik guys, kok bisa? Oh, jadi tetangga suaminya itu kan meninggal. Tapi pas tadi di sekolahnya ada gitu ngedadahin. Bisa mungkin yang pertama mungkin pamitan. Maaf guys, minum dulu. Mungkin pamitan, bener. Mungkin pamitan, tapi serem mau gak tuh didatangan. Oke lanjut. Acil sad boy. Iya pengalaman pas kelas 2 SMK di sekolah Kota Cimahi. Ini pengalamannya gitu di kelas 2. Waktu itu di hari Kamis malam Jumat, bel di sekolah berbunyi dan tanda waktu sekolah berakhir. Oh ini si Acil sekelas sama aku ya.
sekelas denganku, jadi tahulah sekolahnya gitu. Aku terbangun karena saat itu jam kos, jadi aku memutuskan untuk habiskan waktu untuk tidur di kelas. Karena waktu itu pas kegiatan ekskul teater dan hanya membahas pemilihan ketua, saya pun melanjutkan tidur di kelas. Tak terasa saya pun tertidur kembali, tiba-tiba saya terbangun karena HP saya berbunyi. Tanda pesan masuk, lalu saya buka HP dan melihat jam sudah menunjukkan pukul 3 lebih. Merasa sudah kesorean. Oh, salah. Cil, jam 3 sore tuh 15.00. Kalau jam 3 tuh nyangkanya subuh. Wah, kebluk atuh. Merasa sudah kesorean dan hanya aku sendiri di kelas, saya memutuskan untuk pindah ke ruang OSIS depan lapangan. Benar. Dengan sadar tak sadar, saya berjalan keluar kelas. Setelah keluar kelas, saya duduk di tangga yang ada di seberang ada 2 kelas, yaitu kelas AK. Saya heran kenapa ramai sekali pada waktu udah menunjukkan jam 3 lebih, harusnya siswa di sekolah sudah pulang, tapi ini ramai sekali seperti ada kegiatan normal belajar. Saya fokuskan mata ke seberang kelas dan ternyata saya melihat siswa-siswa yang sedang belajar santai. Mereka berlalu lalang mengobrol, tapi yang aneh, mereka hanya diam dan menunduk. Kelak melihat siswa yang sedang belajar santai, santai, menunduk, mereka ngomong tapi mulut mereka hanya diam. Ada yang keluar dari kelas, ada yang duduk baca buku, duduk, tapi muka mereka pucat. Saya heran dong, di situ hanya terpaku melihat kejadian itu semua. Tiba-tiba teman saya datang menepuk pundak saya. Temanku bilang, ngapain di sini, hayu ke bawah. Semua kumpul di bawah. Saya pun bilang, kenapa itu kelas AK masih pada belajar, kan jam sekolah sudah lewat. Temanku berkata, naon da kabeh mah geus baralik, ingat ya poe teh belajar kan jam kosna dengan ayah lomba mah nyawe belajar. Oh, jadi ini teh artinya apa, ada sekarang mah nggak ada jam pelajaran gitu, sekarang mah kan ada lomba-lomba gitu. Aku di situ kaget dan melihat lagi ke kelas seberang dan ternyata kelas itu kosong, tidak ada siswa satupun. Waduh. Dari situ saya memutuskan untuk ke bawah dan menceritakan apa yang terjadi, tapi mereka tidak percaya karena mereka anggap diriku itu halu dan mungkin mengelindur abis bangun tidur. Padahal itu jelas ada sekitar 2 menit saya melihat mereka dengan jelas. Bisa jadi kalau misalkan orang yang hanya ngelindur dianggap ya pain-pain aja, sah-sah aja karena mereka tidak mengalami. Kalau semisal Acil nyerita emang itu cerita kisah nyata, bisa jadi juga enggak, itu gimana percayaannya sih. Soalnya kan kalau sekolah itu bangunan yang ditinggal semalaman gitu, yang cuma terisi hanya jam 7 sampai jam 12, sisanya kosong gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan hal-hal mistis itu bersembayang itu di situ. Oke Acil, terima kasih Cil. Oke, dari Duwidian, seperti biasa pesan melalui ketika aku tertidur. Cerita masih di sekitar rumah, lokasi gak aku sebutin ya, pasti gak akan percaya, bisi bohong juga. Sebutin aja padahal mah. Jadi depan rumah aku suka ada tentara barisan kayak perang gak tahu apa ya, tahu latihan PBB. Nah, kayak gitu. Terus suka jadi akses jalan buat buang tubuh yang udah dimutilasi ke arah sumur cukup jauh sih. Wah. Terus situasi masih banyak pohon bambu, malam-malam aku pasti di jalan yang nakutin itu. Nanjak kemudian kelihatannya jauh banget dari rumah-rumah. Gak ada lampu, ada sebuah rumah kayak kafe gak tahu apalah. Aku masuk ke dalam, terus tiket masuknya jempol kiri dipotong dong. Mau gak mau dipotong karena kalau gak mau aku dimutilasi. Aduh, dimutilasi parah, dipotong juga parah. Ternyata tempat itu buat mutilasi orang-orang. Banyak bak, banyak gerobak, banyak gantungan daging. Di dalam bak keramiknya teh banyak orang yang udah terpotong gitu. Aduh, sengko ini. Banyak darah, jadi ingat orang yang dimutilasi teh dibawa pakai gerobak terus dibuang lewat rumah aku gitu. Akhirnya aku bangun dari mimpi, tapi sampai sekarang mimpinya ingat aja terus. Merinding. Bisa jadi mimpi itu kayak bunga tidur, atau enggak emang lagi kecapean, atau enggak emang lagi bisa jadi ya nyeritain tempat di mana kamu tinggal sekarang itu dulunya kayak gitu. Wallahu alam sih, nggak tahu. Oke, lanjut. Oh, sudah. Ceritanya mungkin sampai di sini dulu. Tambahan ceritanya sih paling dari saya. Ceritanya tuh waktu itu saya waktu zaman sekolah SMP gitu.
Nah waktu sekolah SMP itu saya waktu habis maghrib itu ceritanya di rumah saya itu lagi ada kakak saya gitu lagi di WC gitu. Saya pengen ke WC juga, mules banget, mules sakit perut. Terus waktu udah maghrib itu aku lari ke rumah kakak saya, nggak jauh sih, ke rumah kakak saya, masuk. Pas udah depan pintunya saya ketuk, assalamualaikum teh, saya mau ikut ke air, saya mau buang air besar. Aku lihat teteh aku gitu, teteh saya lagi menyusui anaknya gitu. Langsung aja aku langsung ke WC. Udah di WC, posisinya lagi hujan gerimis gitu. Aku bilang gini, sesudah selesai BAB itu, teh airnya nggak ada, nggak ngocor. Terus ada yang jawabnya, sebentar, iya sebentar. Sebenarnya dia pakai bahasa Sunda gitu, cuman saya langsung translate aja. Iya sebentar, lagi menyusui anak dulu. Ya kata bagian teh. Udah lama nggak keluar karena hujan gerimis sampai si baknya itu penuh. Karena kan dari keran gitu di kebak gitu. Ada juga sumur gitu kalau lagi halodo, apa sih halodo teh? Lagi susah air ya. Ya lagi susah air. Musim kemarau, susah air gitu, bisa dari bak gitu atau dari sanjo gitu. Nah kebetulan sanjonya nggak nyala karena nggak tahu juga mungkin. Nah ada sumur di situ juga. Sampai hujannya terus hujan sampai baknya lumayan keisi setengahnya, baru deh aku bersih bersih pakai air hujan itu. Nah setelah bersih bersih pakai air hujan itu, udah weh, aku keluar dari WC, lihat ke kamar lagi, teh abin tosnya pulang heula, dan ternyata di kamarnya nggak ada siapa-siapa. Aduh, di kamarnya ternyata nggak ada siapa-siapa gitu, nggak di tempat tidurnya nggak ada gitu, nggak ada orang sama sekali. Terus mungkin lagi ke warung atau kemana gitu. Aku lari ke rumah sampai rumah kakak saya juga yang di WC udah juga gitu, udah beres WC-nya, udah diam. Terus udah gitu kakak saya datang yang cewek ini yang tadi menyusui tadi. Aku tanya, teh dari mana? Tadi Bagja minta bantuan, airnya minta dinyalain, malah nggak ada cenah. Teteh Bagja teh kaget, hah? Gak nyalain gimana maksudnya? Kumaha maksudnya? Cenah, gimana? Ya tadi Bagja teh ke rumah, teteh lagi menyusui si Dede kan, lagi nyusuin si Dede. Tapi kata teteh bilangnya tunggu dulu sebentar lagi nyusuin, nanti dinyalain kan gitu. Hah? Jawabannya kayak heran gitu. Kenapa? Dan teteh mah baru pulang dagang. Jadi ceritanya si teteh Bagja ini tuh baru pulang dagang gitu kan, jualan baju gitu, jualan baju online gitulah, baru pulang. Ah kata Bagja teh tadi siapa gitu, har cenah kade. Nah habis itu dia nyeritain, oh, aneh semua pada aneh. Tapi agak sedikit mereka semua gitu keluarga Bagja nggak pada percaya. Tapi Bagja ceritain ya, bajunya emang beda gitu. Bagja ceritain baju ini. Nah, pas sudah ceritain baju ini ciri-cirinya gitu, teteh Bagja pakai itu. Nah pas sudah gitu teteh Bagja ngeliatin baju nanu iya lain, teh bajunya masih ada di tas belum dipakai. Bener itu sih cerita waktu zaman Bagja SMP. Sebenarnya mungkin dari teman-teman semua atau kalian semua ada banyaklah cerita horor yang nyata gitu, yang pernah dialamin tapi mungkin gak mau nyeritainnya karena takut gitu atau gimana. Ya udah, terima kasih sudah menonton video ini ya. Terima kasih banyak. Semoga video ini bisa nemenin gitu di malam Jumat kali ini. Mungkin yang takut bisa nontonnya besok pagi aja. Soalnya saya juga bacanya merinding gitu, tapi dijamin lah nggak akan takut. Soalnya saya heureuy gitu, suka heureuy, jadi nggak akan apa-apa. Oke, sampai bertemu di malam Jumat berikutnya. Assalamualaikum.